Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di channel Kerabat Nabi, channel yang akan terus menambah pengetahuan dan wawasan Anda mengenai ilmu-ilmu agama Islam. Terus ikuti channel Kerabat Nabi untuk mendapatkan kajian-kajian Islami yang insya Allah akan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperkuat kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Musik merupakan sesuatu yang kerap kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan hampir setiap hari manusia hidup tidak terlepas dari musik. Di balik indahnya alunan musik, terkadang masih ada perdebatan antara diperbolehkan atau tidaknya bermain musik dalam agama Islam. Dalam kesempatan ini, kami bahas mengenai hukum musik sesuai dengan yang disampaikan oleh Habib Umar bin Hafidh. Saat membahas mengenai musik, Habib Umar bin Hafidh mengatakan bahwa pemusik merupakan mereka-mereka yang bekerja dan bergelut di dalam apa yang menjadi cita rasa dan batin seseorang, sehingga dia memiliki cita rasa atau perasaan yang halus untuk mendalami apa yang nyaman di dalam hati manusia dengan suara-suara tertentu, dengan syair-syair dan lantunan tertentu. Maka hendaknya pemusik juga memiliki kepekaan terhadap zikir-zikir tertentu yang membuat hati seseorang lebih nyaman. Sebab bermain dengan perasaan, maka dia harus tahu apa yang membuat manusia paling nyaman. Bukan hanya musik, tetapi zikir dan juga doa serta ibadah juga. Kemudian di antara musik-musik itu ada yang menggunakan alat-alat yang diharamkan oleh syariat seperti mizmar, maka itu haram. Ada juga musik yang menggunakan alat-alat yang dihalalkan dalam syariat yang ada dalam sunnah Nabi, maka musik itu hukumnya halal. Ada juga yang tidak disebutkan dalam sunnah mengenai boleh atau tidaknya alat musik, maka itulah tempat perbedaan pendapat para ulama masing-masing dengan pendapatnya. Kemudian lantunan syair yang diucapkan, maka syair tersebut mampu membangkitkan perasaan. Apabila yang dibangkitkan dari syair itu adalah hal-hal yang buruk sehingga bangkit keinginan yang lebih buruk, berisi ucapan-ucapan yang buruk, mengajak kepada keburukan, maka itu haram. Tetapi jika syair dalam lagu mengajak kepada kebaikan, membangkitkan hal-hal yang baik pada diri seseorang, maka itu menjadi hal-hal yang baik pula. Maka Habib Umar bin Hafidh mengatakan bahwa halal atau haramnya musik tergantung dari alat yang digunakan serta syair yang dilantunkan, apakah mengakibatkan keburukan atau kebaikan terhadap nafsu seseorang. Pada dasarnya nafsu seseorang itu begitu mudah terpengaruh, baik pengaruh positif ataupun pengaruh negatif. Habib Umar bin Hafidh mengatakan ada beberapa musik yang isinya penuh hikmah yang mengajak seseorang untuk berbakti kepada orang tua, berbakti kepada ibunya, berbakti kepada ayahnya, mengajak seseorang untuk bersilaturahmi, mengajak orang untuk taat, untuk berderma dan peduli kepada sesama. Maka musik ini adalah bagian dari kebaikan dan bagian dari dakwah juga, dan ini merupakan hal-hal yang baik. Ketika Sayyidina Hasan bin Thabit, sahabat Rasulullah yang juga seorang penyair dan seniman, dia banyak membuat syair yang isinya memuji Nabi Muhammad dan juga membela Nabi Muhammad dari cacian dan makian dari orang-orang yang kafir, maka Rasulullah SAW menyemangati dan mendukung apa yang dilakukan Hasan bin Thabit dengan ucapan, sesungguhnya Jibril dan Mikail senantiasa bersama engkau di dalam syairmu manakala syairmu itu membela Nabi Muhammad. Habib Umar bin Hafidh menceritakan, dulu ada seorang seniman atau penyair dari orang Arab terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW yang bernama Umayyah bin Shalh yang banyak membuat syair tentang kebaikan dan penuh hikmah. Suatu saat Nabi bertanya kepada sahabat yang banyak hafal syair Umayyah bin Shalh, maka salah satu sahabat menyebutkan 1-2 bait syair tersebut. Maka Rasulullah bertanya, apakah ada lagi syair yang lain? Ketika kembali dibacakan, maka Rasul bertanya kembali, adakah yang lain? Sampai hampir 100 bait syair Umayyah bin Shalh yang dibacakan di hadapan Rasulullah SAW. Sebagaimana nafsu manusia, dia mudah terpengaruh dengan suara yang indah, dengan syair yang bagus, maka bangkitlah perasaan seseorang tersebut, dia bisa terpengaruh perasaannya. Begitu juga perasaan dan jiwa seseorang itu terpengaruh manakala dihadapkan dengan niat yang baik, dengan rahmat dan kasih sayang, dengan kepedulian terhadap seseorang, maka itu memiliki pengaruh besar bagi lawan bicara orang tersebut juga. Pernah diceritakan suatu kali Sayyidina Abu Bakar masuk ke rumah putrinya Siti Aisyah, istri Nabi Muhammad. Bersama Siti Aisyah ada teman-teman mainnya, anak-anak gadis-gadis kecil, dan mereka melantunkan nyanyian syair-syair yang baik bersama Siti Aisyah, dan di situ ada Rasulullah SAW yang sedang menutup wajahnya. Saat Abu Bakar masuk, maka ia memarahi Siti Aisyah dikarenakan syair tersebut dianggap suara-suara syaitan yang dilantunkan di rumah Nabi Muhammad. Seketika Rasul pun menengok ke arah Sayyidina Abu Bakar dan mengatakan, biarkan wahai Abu Bakar, sesungguhnya ini adalah hari lebaran, maka biarkan mereka melantunkan daripada lantunan dan syair-syair yang tidak mengandung keburukan di dalamnya itu.